Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Hai semuanya, pastinya kalian sudah menunggu dan menanti-nanti kan akhirnya podcast TVRI kembali hadir bareng dengan aku Zizi hari ini. Dan hari ini tuh aku senang banget karena kita akan membahas sebuah hal yang menarik ya, dimana guest star kita kali ini oke banget lah pokoknya ya. Jadi nanti kita bakalan kulik karena ini banyak pasti inspirasi yang bisa kita dapetin dari podcast kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu atau guest star yang luar biasa nih, yang pastinya bisa menginspirasi karena mahasiswi. Dan mahasiswinya juga tidak hanya berfokus nih kepada akademik saja, tapi juga bisa berinovasi ya, bagaimana menggabungkan teknologi dengan kebudayaan lokal. Gimana? Keren kali gak sih? Pasti keren kali. Dan langsung aja ini dia, aku perkenalkan ada siapa di sini? Hai. Halo semuanya. Jadi aku perkenalkan, namaku Jasmine Melani Halim dari mahasiswi Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Oke, Jasmine saat ini berarti masih aktif jadi mahasiswi? Masih semester 7 sekarang. Waduh, semester 7 ya. Tapi ini aku bacain ya CV-nya Yasmin itu banyak banget prestasi-prestasi yang luar biasa. Tapi sebelum kita kulik ke prestasinya, aku mau tanya dulu deh, perjalanan nih. Kan akhirnya masuk teknik industri. Kenapa nih kok bisa memilih teknik industri? Sebenarnya kalau milih teknik industri itu karena teknik industri itu sebenarnya belajar semua gitu Kak. Jadi sosialnya dapat, sainteknya dapat. Jadi itulah makanya milih teknik industri. Karena cakupan setelah kerja, prospek kerjanya teknik industri itu luas. Kita bisa ke perbankan, kita bisa juga ke pabrik, ke perusahaan manufaktur, ke manajemen. Jadi beneran luas kalau teknik industri. Makanya aku milih teknik industri saat itu. Oke, jadi ini juga sebenarnya relate juga. Nanti aku spill dulu di awal, tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi nanti, tapi ya biar kalian semuanya tuh pada penasaran. Nah, tadi kita udah ngomongin soal Jasmine ini adalah anak teknik industri yang memang sangat senang ya dengan bagaimana berinovasi ya Jasmine ya, sorry. Nah, oke, Jasmine, kalau ngelihat dari CV-nya Jasmine ini banyak banget prestasinya. Aduh, kalau aku dibacain satu persatu nih kayaknya 1 jam nggak cukup ya podcastnya. Jadi aku mau nanya dulu deh. Ini kita bahas satu-satu. Ini ada yang paling menarik di antara prestasinya Jasmine. Ini adalah sempat mendapatkan beasiswa unggulan dari Kemendikbud yang ternyata nih bener, emangnya jarang banget anak Sumatera Utara ini bisa lolos di beasiswa ini. Kalau beasiswa unggulan sendiri itu full sampai sekarang itu juga masih sebagai penerima beasiswa. Jadi aku kemarin apply-nya itu pas semester 1, pas maba, dan dia cover sampai nanti tamat gitu. Jadi full 4 tahun. Tapi yang pastiin bahwasanya kita tamat 4 tahun gitu ya. Kalau itu sebenarnya di tahun aku sendiri itu memang dikit. Paling ya per angkatan kami 21, award di tahun 2021 itu paling banyak kayaknya 10 ya, yang terdata mungkin 5-10 gitu. Dan di tahun 2022 itu kalau nggak salah cuma 1 dari Sumatera Utara, tapi itu kalau nggak salah nggak S1, yang S2, karena BU itu kan ada cakupan S1, S2, S3 gitu. Nah, mulai tahun ini kayaknya udah mulai banyak sih. Kemarin kami juga sempat, karena kan aku juga pengurus di Persma BU Sumut, Persatuan Penerima Beasiswa Unggulan Sumatera Utara, dan kami ada ngadain gathering bareng award di tahun ini, dan itu lumayan banyak gitu. Oke, jadi kita seluruh Indonesia Benar. kumpul terus dikasih full award ya. Memang 4 tahun. Kalau misalnya lebih dari 4 tahun berarti nggak bisa. Sebenarnya bisa, tapi Oke. ya setelah 4 tahun itu nggak ada lagi dibiayai gitu. Jadi kayak kami setiap bulannya itu kan ada dengan nominal tertentu kita dapat, tapi 10%-nya itu dideposit, kesannya dideposit. Nanti setelah kita infokan bahwasanya kita udah tamat, inilah ijazah, gak ijazah sih, kayak skripsi kita gitu.
ini kita input itu baru cair 10%-nya. Nah, jadi itu terkeep untuk memastikan kita tamat 4 tahun gitu ya kan Kak. Gitu sih. Tapi kalau BU biasanya tiap tahun yang daftar tuh banyak. Biasa ratusan ribu dan yang keterima paling 2.000 sampai 4.000 orang. Wow, Se-Indonesia. banyak ya Iya. ternyata. Tapi kompetisinya gimana sih? Seseru apa? Sesusah itu kah mendapatkan beasiswanya? Kemarin tuh sempat udah Hopeless. nggak sih kayak insecure gitu kan. Oke. Karena kan tahap pertama itu esai dan administrasi. Itu sih sebenarnya yang paling ketat. Karena kita harus kesannya kan orang cuma membaca esai kita, gimana kayak reviewernya itu menilai esai kita itu yang terbaik gitu. Padahal dari tulisan aja gitu. Iya. Baru tahap kedua, masuk ke tahap kedua itu interview. Ekspektasi interview itu kan gimana gitu kalau Iya. tips and trick di TikTok atau di YouTube tuh apa kelemahan kamu, apa kelebihan kamu. Tapi nyatanya pas di interview itu kan bareng psikolog gitu. Kita bukan sama dosen atau gimana, tapi yang gimana membaca jawaban kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang kita nggak expect dan apapun yang terjadi kita harus jawab yang jujur gitu. Mungkin itu sih yang untuk teman-teman yang mau ngajuin BU ke depannya bisa mempersiapkan jawaban yang benar-benar jujur, bukan yang dibuat-buat gitu. Oke, artinya lebih ke penilaian personal Iya, ya. benar. Jadi gimana nge-branding diri kali ya, nge-branding diri supaya punya personality yang good performance pastinya. Oke, nah itu tadi sedikit spillan nih ya terkait dengan beasiswa unggulannya. Nah, selain beasiswa unggulan, ternyata banyak banget prestasi-prestasinya Jasmine. Salah satunya adalah mahasiswa berprestasi harapan 3 dan juga favorit ya. Iya, Pas, benar. di tahun 2024. Nah, ini nih yang menarik. Apa sih penilaian kriteria sehingga kamu tuh bisa kepilih nih, dapat 2 predikat lagi gitu. Ini keren loh. Biasanya kan dapat 1 aja susah ya Jasmine ya. Ini dapat 2 loh. Mungkin gimana nih kemarin? Jadi kemarin tuh pastinya ngewakilin fakultas dulu, ngewakilin prodi, naik ke fakultas. Jadi aku jadi mahasiswa berprestasi 1 untuk fakultas teknik. Baru dari fakultas itu mewakili untuk ke tingkat USU. Jadi kemarin tuh berhasil dapat di harapan 3 dan juara favorit. Untuk juara favorit sendiri itu dia berdasarkan like. Jadi kami ada postingan di Instagram Akademi Mapres USU. Jadi itu like terbanyak gitu, Mapres terfavorit. Dan itu kemarin support sih dari teman-teman teknik. Itu beneran yang biasanya beneran nampak lah kalau teknik itu bersatu ke saya gitu ya. Untuk bantu nge-like kemarin. Nah, kalau untuk penilaian Mapres utama, kan aku harapan 3 untuk Mapres utama itu dari karya tulis, kemudian presentasi berbahasa Inggris dan juga prestasi, itu sih. Oke, jadi ada kriteria ya, jadi nggak bisa ujuk-ujuk maju atau mungkin ada latar belakang prestasi yang tadi kayaknya aku pikir tadi karena ini banyak achievementnya, jadi ya itu kemungkinan yang bisa jadi ini enggak, ternyata banyak ya hal-hal yang mendasari ya bukan gitu. cuma prestasi aja. Memang prestasi ada penilaiannya, tapi bukan cuma prestasi kita ikut lomba, enggak. Kalau jadi mahasiswa berprestasi itu misalnya kita ada publish artikel, kita ada ikut organisasi, kita ada kegiatan lah di luar pengabdian, itu termasuk ke dalam perhitungan prestasinya mahasiswa berprestasi gitu. Oke, luar biasa pastinya. Nah, Jasmine ini kan ikut juga aktif di PKM, terus juga kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan untuk penelitian ya. Ini seabrek dengan kegiatan mahasiswa ya. Iya, Sambilan, tapi kok bisa deh akhirnya juga dengan kesibukan yang lain juga ditambah lagi mengejar prestasi yang banyak. Ini gimana nih bagi waktunya? Kalau bagi waktu kan aku selain jadi mahasiswa, aku juga jadi aslab sekarang, asisten laboratorium. Nambah lagi kerjaan ya, Bu. Nambah lagi kerja. Nah, jadi sebenarnya enaknya itu kalau ketemu teman-teman sih. Kalau teman-teman yang sevisi, semisi itu yang paling support sih dari aku. Selain pastinya kita menyusun skala prioritas, apa yang mau diperbuat dulu gitu kan. Yang pasti yang kedua itu ketemu teman-teman yang sevisi dan semisi. Jadi walaupun kita sibuk kegiatan lomba, aku juga ikut lomba atau kegiatan aslab, tapi masih bisa ketemu teman-teman yang saling support
Dan menurutku support dari teman-teman, dari orang tua, dari teman-teman, dari dosen-dosen itu yang paling penting juga sih untuk sampai aku saat ini gitu. Oke, jadi ternyata ada peran orang tua ya. Orang tua Iya, sangat benar. mendukung kegiatan Jasmine saat ini dan yang memang Jasmine achieve selama ini. Iya, sangat mendukung. Wah. Karena tiap langkah yang aku ambil pastinya aku ada diskusi sama orang tua gimana. Jadi ya berkat orang tua juga sih aku sampai di sini sekarang. Tepuk tangan dong buat orang tua Yasmin. Keren banget loh bisa melahirkan dan juga membesarkan putri cantiknya ya. Sebanyak ini prestasinya, keren banget sih. Nah, Jasmine dan juga pemirsa ternyata menjadi seorang yang punya good personality ya, pastinya juga harus dibarengin dengan bagaimana usaha keras ya Jasmine ya. Benar. Setuju ya? Setuju, Dengan hal setuju. itu ya. Nah, ternyata juga nih teman-teman semuanya, ini aku kalau baca CV-nya ini kayaknya satu persatu nih pengen aku kulik semua karena keren-keren banget ya. Jadi salah satu yang paling menarik juga ini adalah Jasmine adalah sebagai salah seorang leader dalam mengembangkan Ulos Heritage Museum. Ini gimana nih? Apa yang memang menjadi hal dasar dan boleh diceritain juga dong kepada teman-teman semuanya apa sih Ulos Heritage Museum ini, seperti apa konsepnya? Oke, jadi kami kan ini tahun terakhir nih, katanya udah semester 6, kemarin semester 6, semester 7. Jadi di kuliah itu ada namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa, itu sebagai lomba yang diselenggarakan Kemdikbud, itu untuk mewadahi gagasan, ide-ide kreatif dari mahasiswa seluruh Indonesia dalam bentuk apapun. Jadi kemarin tuh kami ikut di skema atau kategori video gagasan konstruktif. Nah, karena kami udah semester akhir dan kesannya udah inilah yang terakhir untuk ngikuti PKM ini, kami fokus ke mau ikut namanya PIMNAS. Nah, puncak dari PKM itu adalah PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, dan kami pokoknya apapun yang terjadi saat itu kami merasa kami harus masuk PIMNAS karena udah nggak tahu apa yang mau dibuat tapi mau masuk PIMNAS gitu. Jadi muncullah sebuah gagasan, kami mau menaikkan ulos asal Sumatera Utara. Karena kan kami dari Sumatera Utara, dan semua kegiatan di Sumatera Utara ini kan pasti ada ulosnya gitu ya kan Kak. Dan kami uli-uli bahwasanya ulos ini belum jadi warisan dunia. Oke. Itu walaupun udah jadi warisan budaya tak benda Indonesia, tapi ulos belum jadi warisan dunia. Makanya kesannya kan banyak nih diklaim dari negara lain nih, ulos nih sebenarnya punya kami gitu, punya kami, tapi sebenarnya kan punya kita, punya Sumatera Utara, punya Indonesia. Jadi kami bergerak untuk menjadikan ulos ini warisan dunia. Itu gimana sih? Kami cari-cari tahu apa aja persyaratannya untuk jadikan ulos warisan dunia, dan salah satu persyaratannya itu keterlibatan masyarakat pendukungnya yang luas. Nah, gimana melibatkan masyarakat pendukungnya yang luas? Tentunya kami menggagaskan museum Ulos Heritage ini. Nah kan kalau kita tahu kan kalau museum itu kan orang berdatangan ya, rame ya. Dari mancanegara, dari lokal, itu semua bakal datang ke museum gitu. Jadi dengan adanya museum, kami berharap adanya keterlibatan semua orang di sana, pemerintah, masyarakat, turis, dan semuanya lah. Keterlibatannya di situ, itulah diharapkan memenuhi syarat untuk menjadikan ulos warisan dunia gitu Kak. Oke, and the most interesting for this point adalah ternyata pengembangan Ulos Heritage Museum ini berbasis teknologi mixed reality ya. Iya benar. Nah gimana nih untuk bisa ceritain nggak sih ide awal dari proyek ini bisa berkembang itu seperti apa? Oke, jadi kan untuk PKM ini kita harus membuat sesuatu yang beneran cocok untuk teknologi masa kini gitu. Karena kan kalau kita Gen Z ini kan nggak suka kayak yang B aja, kayak nengok-nengok hal yang biasa masuk selesai gitu. Pastinya kalau kita ini yang mahal itu adalah suatu experience. Nah, misalnya kita beli barang, yang kita bayar itu experience-nya, bukan barang itu kalau zaman sekarang. Nah, jadi kami menggagaskan museumnya itu menggunakan suatu teknologi. Dia mirip VR, namanya mixed reality. Mixed reality itu dia menggabungkan augmented reality dan virtual reality. Nah saat itu memang kami menggagaskannya, terpikir untuk mixed reality itu pas lagi zaman-zamannya viralnya Apple Vision Pro. Nah jadi konsepnya itu kita nanti pakai kacamata, tapi
kita bisa berinteraksi di dunia fisik, tetap berinteraksi dunia fisik dan virtual sekaligus gitu. Kalau augmented reality kan virtualnya muncul nih ke dunia nyata tapi kita nggak bisa berinteraksi. Kalau virtual reality kita masuk ke dunia virtual tapi kita berinteraksi di dunia virtual. Kalau mixed reality ini kita tetap di dunia nyata tapi dapat berinteraksi gitu. Oke, jadi di situ juga bisa mengembangkan mungkin nanti teknologinya adalah sambil nenun misalnya Iya, gitu benar. ya. Oke, konsep yang keren banget ya. Jadi kayak misalnya nih ada gambar, misalnya ada ulos gitu Iya, ya iya, kan. iya. Kalau misalnya ulosnya itu cuma ternampak gitu kan kita nengok sekilas kadang. Kalau yang ini ya ulos ini udah lewat gitu. Tapi kalau dengan mixed reality itu bisa kalau kita sambil lihat sambil muncul nih ada informasi ulos nih di gini proses pembuatannya gini. Ada bisa tampil video, audio, visual dan semuanya. Oke, keren. Dan itu juga kayaknya kamu secinta itu ya sama ulos kayaknya. Karena aku salah fokus loh lihat ada ulos yang disandingkan di tubuhnya Jasmine ini. Secinta itukah kamu dengan ulos, Jasmine? Iya karena kan memang benar dari Sumatera Utara kan. Iya, Jadi betul. kayak siapa sih di Sumatera Utara yang nggak tahu ulos gitu kan. Nah jadi beneran fall in love sama ulos sih. Mulai dari awal-awal semester juga udah banyak bahas tentang ulos gitu-gitu. Oke, apa nih ya ulos yang paling menarik nih? Apa menurut kamu? Kalau ulos sebenarnya di Sumatera Utara itu paling banyak ulos toba. Nah, terutama ulos sadum karena dia penggunaannya terbuka gitu. Tapi yang sekarang aku pakai ini namanya ulos mandailing karena mama aku baru lubis. Jadi ini kayak turunan gitulah. Ini dia beneran ditenun asli. Kayak kan ada dia mesin tenun itu ada beberapa. Ada alat tenun bukan mesin, ada juga alat tenun. Ini langsung ditenun asli. Nah, inilah ulos yang dikasih opung ke mama. Sekarang aku yang pakai di sini gitu. Oke, tapi keren loh bisa melestarikan budaya lewat hal-hal kecil ya. Sebenarnya Iya. hal kecil aja juga oke ya. Iya sebenarnya, benar. Jasmine. Benar ya, setuju ya. Setuju, karena kayak kita mulai dari hal kecil pastinya gitu. Oke, nah itu jadi bisa jadi contoh juga buat teman-teman Gen Z ini ya. Gimana caranya? Apalagi kan sekarang udah fashion trend ini juga udah mulai berkembang ya. benar. Jadi mungkin nanti kalau ini mungkin hanya dipasang di bahu diselempangin doang, tapi bisa nanti di mix mungkin jadi di outernya kan juga Iya, udah banyak benar. yang keren-keren ya. Banyak. Ini bisa harusnya dengan adanya Ulos Heritage Museum ini nanti berkembang seperti itu juga ya, Jasmine Iya, ya. karena kami pastinya berharap kerjasama dengan pemerintah dan kerjasama dengan kan UMKM juga bekerja sama dengan UMKM dan semuanya lah. Jadi beneran Ulos Heritage itu menjadi wadah keterlibatan semua pihak, di mana yang membantu Ulos inilah semakin dikenal, semakin orang tahulah keberadaan Ulos ini dan arti-arti yang sebenarnya mendalam dari Ulos ini. Jadi diharapkan dapat menjadi warisan dunia gitu. Pastinya. Nah, ngobrolin juga soal Ulos, ternyata selain dari Ulos Heritage Museum, Jasmine juga punya usaha yang memang ada kaitannya dengan Ulos. Apa nih usahanya? Jadi usaha aku sendiri itu namanya Malungun, di Instagram namanya malungun.id. Itu usaha yang aku kembangin dari program pembinaan mahasiswa wirausaha. Nah, jadi kemarin tuh aku membuat ide fashion. Sebenarnya idenya itu dari usaha mama. Mama itu punya usaha di kayak home care decor gitu. Yang berhubungan sama ulos juga. Jadi ada ulos jadiin taplak meja, tapi digabung sama sulam pitah. Nah, aku sebagai anak muda kan kesannya itu bukan bagian kita dong beli alat-alat home decor. Jadi gimana sih biar anak muda itu juga adalah ulos di kehidupan mereka. Nah, kan fashion ini nggak pernah mati. Betul, Ya, setuju. benar ya. Jadi aku milihnya, udahlah kita buat tas aja. Kan tas kalau misalnya kita beli tudung saji nih. Tudung saji itu kan kita sekali beli ya udah itu aja. Paling nanti ganti kalau udah rusak. Sedangkan kalau fashion, kalau tas itu kalau kita warnanya udah ganti, kita beli lagi gitu walaupun belum rusak. Nah, makanya aku ngarahin untuk bentuk tim wirausaha. Kemarin tuh
mahasiswa di bidang pengembangan tas ulos Sulampita. Kemarin tuh basicnya masih tote bag. Nah, sekarang itu udah dikembangin, udah banyak. Ada clutch, ada handbag, ada sling bag, dan masih banyak lagi, ini lagi ngembangin lagi gitu. Oke, berarti yang dilibatin juga teman-teman SDM yang ada di Sumatera Utara juga kah? Iya, dari USU. Dari teman-teman teknik industri, kami kemarin timnya itu untuk ngembangin usahanya. Dan juga ya pastinya kan ini melibatkan ulos ya. Ulos itu kami juga ada pengrajin ulosnya, dan juga ada yang untuk pengrajin sulampitanya, dan itu juga kami ambil dari Sumatera Utara gitu. Wow, keren banget. Jadi semua teman-teman di teknik industri, teman-teman di Jasmine juga ikut serta dalam proses untuk project ini sendiri ya? Iya benar, jadi kami timnya kemarin ada yang di bagian produksi pastinya, ada yang di bagian sosial media gitu. Kemarin tuh perlombaan juga sih, jadi menang lomba ya dari lomba. Tapi kan kita nggak mau ya cuma berhenti sampai lomba. Memang kemarin lombanya ya cuannya kita putar pas lomba gitu kan. Kan kita udah dibina, kita produksi, kita jualkan, tapi yang diharapkan output dari lomba tersebut kan sustainability-nya, keberlanjutannya. Nah, jadi untuk produk kami sendiri itu berlanjut sampai sekarang gitu. Dari dosen-dosen USU, dari kegiatan di USU juga makai produk kami dari Malungun. Kemarin tuh dari International Summer Course di Teknik Industri itu souvenirnya dari kami. Jadi produk kami tuh bukan cuma di Sumatera Utara, tapi udah di Surabaya, udah teman-teman di Surabaya, ada seluruh Indonesia lah gitu. Terus kemarin sempat difoto udah di Madinah. Kemarin yang beli juga udah dari orang Malaysia, dari Penang, Kuala Lumpur. Nah, dari Thailand juga udah ada gitu. Udah berkembang kemana-mana ya. Yang awalnya bukan iseng juga sih, tapi memang karena lomba ya. Lomba akhirnya berkembang bukan hanya cuma di nasional aja tapi juga internasional ya. Iya benar. Pernah nyangka nggak sebenarnya Jasmine awalnya? Sebenarnya kayak gimana ya, kemarin mikirnya udah sempat nangis nih karena kan sibuk ya. Pratikum lah, ada kegiatan aslab, ada semua. Kemarin memang sempat nangis. Karena kayak hektik kali gitu kan. Tapi ujung-ujungnya terjalani dan hasilnya itu menurut aku memuaskan. Jadi teman-teman juga, dosen-dosen juga kayak apresiasi lah, big appreciation untuk kami juga gitu. Dan sampai sekarang, sampai mama itu kayak sering ngejek gitu. Kemarin nangis, sekarang senyum-senyum gitu. It's already paid off ya. Iya. But congrats lah. Yeah, karena udah keren banget ya, udah umurnya berapa sih? Sekarang 21 tapi udah punya usaha yang awalnya dari lomba aja tapi udah bisa go international. Iya. Wow, keren. Tapi ini dengan adanya kesuksesan ya, mulai dari Ulos Heritage Museum, terus juga ini ada Malungun.id juga ya. Ini pengen gak sih berkembang lagi ini untuk usaha atau bisnisnya ini berkembang mungkin ke ranah yang lebih luas lagi gitu, Jasmine? Pastinya pengen, karena walaupun udah internasional tapi masih jaringnya itu dalam USU, karena kan itu dari USU, untuk kenalan dari USU lah semuanya. Pengennya sih ada yang makin dekat sama pemerintahan, jadi bisa souvenir itu dari kami. Dan juga tujuan utama sekarang, goalnya pengennya ke Inacraft. Jadi Inacraft itu dia nasional, bahkan internasional, yang diadakan di Jakarta. Itu kayak bazar memang khusus handicraft seluruh Indonesia. Jadi pengennya bisa hadir di sana. Tapi karena masih biaya ke sana mahal, terus biaya open booth di sana mahal, dan produksi masih sendiri, belum ada karyawan. Itu masih jadi kendala sih, karena aku kan masih membagi waktu dengan produksi dan juga dengan marketing. Pokoknya masih sendiri, marketing sendiri. Iya, setelah lomba jadinya kami memutuskan untuk aku ambil alih semua untuk usahanya, karena mereka sibuk dengan kegiatan kuliah dan sendiri. Jadi untuk usaha kami itu aku ambil alih semua.
dan semuanya jadi di sendiri, handle sendiri, marketing sendiri, sosmed sendiri, produksi sendiri. Jadi kalau ditanya dari USU, kan USU ada namanya USU Enterprise nih, Badan Pengembangan Riset yang untuk mahasiswa, wirausaha mahasiswa gitu kan. Kendala kamu apa? Modal, peralatan atau apa? Enggak, kendalanya waktu sih sebenarnya. Kalau mahasiswa ini menurutku kalau dari aku sendiri kendalanya paling besar tuh di waktu gitu. Kayak 24 jam itu nggak cukup. Iya benar, apalagi dengan kesibukan di semester akhir kayak gini ya. Iya. Ini gimana? Gak pengen nyerah gitu dengan perhektikan yang ada, Jasmine? Kemarin baru ngechat senior sih, kayak yang senior alumni yang udah tamat kayak takut gitu kan, apalagi kan udah mulai nyusun TA kan, tugas akhir. Kalau katanya sih jangan takut, bisanya itu terlewati. Yang penting ya siap aja sih, dijalani aja semua. Pastinya harus dijalani. Ya. Gak bisa enggak sih. Jadi kalau misalnya udah sebagus ini, udah seabrek ini yang dikerjain, sayang kalau di setengah-setengahin ya lanjut terus ya. Iya, gas benar. terus kalau kata Megdan. Oke, nah dengan berbagai prestasi juga nih Jasmine, pastinya kan ini juga ya ada titik-titik di mana mungkin ada titik lemahnya, ada titik yang mungkin di up-nya gitu. Ini gimana nih? Pernah gak sih ngalamin hal itu? Pernah, tadi kan udah cerita juga ya mungkin ya. Pernah di titik dimana kayak udah capek. Oke. Capek, pernah. Karena aku dari kampus kadang bawa kendaraan, kadang naik Grab gitu. Pernah kayak mungkin udah capek kali kan nampaknya kan. Sampai ditanya abang Grab tuh, "Kak, capek kali ya, Kak?" Kesannya kayak ditanya sama orang lain gitu kan. Bahkan dia belum Iya, kenal dia sama udah nggak kita kenal gitu tapi ya. udah bisa poin bahwasannya kita capek gitu. Itu yang titik paling lemah sih, itu sampai nangis karena lagi persiapan lomba, tetap praktikum, tetap kelas, tetap ujian juga kan. Tapi yang nguatkan itu kemarin tuh mama, sampai mama bilang ya udah nggak usah naik ojek online lagi, udah mama antar aja kalau apa, nanti habis kuliah langsung pulang. Sampai gitu-gitu sih. Tapi ujung-ujungnya ya banyak support. Memang poin di aku itu support dari semua orang. Itu yang membangun aku. Apapun yang terjadi semua orang tuh percaya bahwasanya di titik itu aku dan timku itu bisa. Makanya bisa sampai sekarang gitu sih. Makanya yang paling penting dari aku itu kepercayaan orang lain terhadap aku gitu. Makanya biar aku bisa percaya sama diriku sendiri gitu. Oke, tapi untuk membangun kepercayaan orang lain terhadap kita kan ya susah-susah gampang Iya, ya. benar. Itu gimana cara Jasmine sendiri untuk ya bisa handle it gitu? Kalau aku kemarin kayak sebenarnya apa yang kita buat, kalau misalnya kita udah melakukan yang terbaik, orang pasti udah percaya sama kita. Gimana pun yang terjadi, image kita yang mungkin yang kita nilai dari kita sendiri itu beda sama yang dinilai orang lain. Mungkin dengan orang lain nengok kita udah ikut ini gitu, banyak lah kegiatan, dan orang lain tuh pasti kayak keren banget dia gitu, kita support lah dia gimana. Dan itu sih yang terjadi sama kawan-kawanku di kampus. Kayak ada yang ngingatin tetap jaga kesehatan, ada yang ngingatin yang paling sebenarnya kecil menurutku, Apa tuh? tapi itu nilainya besar, kayak orang yang nitip oleh-oleh. Nah itu udah pasti yang paling besar sih menurutku nilainya, percayaannya, karena dia percaya bahwasan kita pergi ke sana dan kita bakal nikmati yang di sana. Nggak ada kan, kalau kita beli oleh-oleh berarti kita udah fresh kan. Oke. Iya, jadi kayak kalau kita udah beli oleh-oleh berarti dia udah percaya bahwasanya kita di sana itu bakal menikmati gitu. Menurutku sih itu, karena something little something yang memang berharga itu ya masing-masing orang itu beda pastinya. Iya, ya. benar. Oke, itu yang buat akhirnya Jasmine juga akhirnya termotivasi ya untuk bangkit. Tapi pernah nggak sih ada ya selintingan yang emang meng-underestimate gitu? Kalau pasti banyak, karena kami pulang lomba gitu, kesannya mungkin dari program studi ada apresiasi gitu kan. Kadang ada beberapa pihak yang bilang, kalian udah pulang lomba,
nggak mau lagi ya join gabung ke kami. Itu ada. Dan kemarin tuh kayak pasti ada rasa sakit dong lah. Kami bukan nggak mau join, memang nggak ada di invite karena kemarin tuh ada acara di kampus. Dan kami memang baru pulang lomba usahanya itu kan, pastinya kalau acara di kampus tuh ada open booth, open bazar gitu kan. Dan kami memang nggak diundang gitu untuk di open booth di situ, tapi mereka dari panitianya itu kayak bilang, kalian udah pulang nggak mau join ya, nggak mau bilang gitu. Lah kami nggak diundang. Tapi akhirnya ya karena kami tim, nah itulah memang fungsinya tim itu saling mendukung, saling melengkapi. Di saat aku mungkin agak kesel, ada yang nenangin, ada yang kayak menghubungi, ya udah nggak apa-apa, nanti kita coba hubungi mereka gimana. Tapi akhirnya baik juga kok, gitu. Tetap harus diingat yang orang-orang yang memang punya positif vibes ya, supaya kita juga keikut kali ya Jasmine. Karena apapun yang terjadi, walaupun kita udah setinggi-tingginya, nggak akan semua orang suka sama kita, pasti ada yang nggak suka. Betul gitu. betul. Karena kalau ya makan rendang aja gitu ya, ada ternyata yang nggak suka rendang gitu, tapi kita nggak bisa maksain orang lain tuh suka sama rendang ya gitu. Itu jadi analoginya mungkin ya, spill sedikit juga nih. Karena Jasmine ini punya banyak banget segudang prestasi, dan yang menarik lagi ternyata juga ada banyak penghargaan baik itu nasional maupun internasional, seperti ada gold medal di Olimpiade. Ini yang memang keren banget ya, susah loh dapat gold medal. Ini apalagi di ada mathematics ya. Mathematics, aduh ya ampun, kalau ngomongin matematika kayaknya aku ampun deh gitu ya. Gimana nih Jasmine dalam memotivasi diri ya supaya bisa tetap berprestasi seperti itu? Karena tadi kan kita bahas ternyata ya itu di luar akademik. Nah ini ternyata juga akademik juga gak kalah oke gitu. Gimana nih Jasmine? Kalau aku ikut lomba kebanyakan karena pastinya satu cari duit. Karena kalau di USU itu apresiasi untuk yang pemenang lomba itu besar. Misalnya dikasih apresiasi lagi dikasih ya? apresiasi. Jadi banyak yang dari USU itu ikut lomba untuk cuannya. Bukan cuma untuk prestasi, tapi pastinya kan kita butuh bukan apresiasi secara vokal aja cuma selamat apa enggak. Tapi memang mereka untuk tujuan cari uang, apresiasi uangnya itu. Nah, aku kemarin kayak selain pengen untuk support, pengen jadi mapres, itu juga sih ada kayak rasa mau nih diundang ke malam penganugerahan. Karena malam penganugerahan USU itu nggak semua orang bisa diundang gitu. Ada nanti di akhir tahun, minggu depan itu ada namanya malam penganugerahan USU. Jadi semua prestasi USU setiap tahun itu bakal dipanggil. Walaupun udah diseleksi, pastinya diseleksi gitu kan. Tapi biasa malam penganugerahan tuh nggak semua orang bisa masuk. Biasa yang teman-teman yang berprestasi itu yang bakal masuk. Dan untuk masuk ke situ itu beneran kayak wah gitu. Nggak semua orang bisa foto di booth, di foto booth yang ada tulisan USU Awarding Night gitu kan. Makanya kayak teman-teman tim yang lomba itu, kami saling berterima kasih bahwasanya makasih ya udah jadiin, kasih kesempatan bisa hadir di Awarding Night gitu. Itu sih pengalaman untuk hadir di Awarding Night. Ada rektor, ada wakil rektor, semua ada di situ. Teman-teman berprestasi dari semua fakultas gabung di Awarding Night itu gitu. Oke, emang ada apa sih di Awarding Night itu? Apa yang menjadi menarik sehingga sepengen itu gitu? Awarding Night itu prestasi kita dibacain satu persatu. Oke, berarti semua dikumpulin, dikumpulin mahasiswa berprestasinya ya? Iya, semua USU. Jadi dia per tahun didata, diseleksi, baru diundang. Nanti rangkaian acaranya itu dipanggil dari lomba nasional, lomba internasional, lomba kementerian. Itu nanti dipanggil di atas panggung untuk diberikan plakat penghargaan oleh rektor Universitas Sumatera Utara. Baru diberi apresiasi, itulah bonus uang pembinaan yang bakal ditransfer ke mahasiswa masing-masing berdasarkan prestasinya. Jadi mahasiswa yang awalnya udah tahu lah isi malam penganugerahan ini pasti berlomba-lomba untuk mendaftarkan yang terbanyak dari mereka, bisa jadi uang jajan kan. Betul. Selain itu juga biasa
Wording Night ini ngundang artis-artis gitu. Nah tahun ini kalau nggak salah minggu depan ya tanggal 12 itu ngundang Armada. Nah itu gratis untuk gratis masuk untuk Konser mahasiswa. gratis ya. Iya bener. Terus kayak beneran jumpa teman-teman yang sama-sama berprestasi itu vibes-nya itu beda gitu. Wah, jadi kita keikut maju ya. Jadi Iya, nggak jadi ada rasa aku mau gitu. Iya. Nah, misalnya kalau tahun ini masih nasional, nengok teman-teman yang di atas panggung udah internasional gitu, pengen lah tahun depan internasional gitu. Nah, gimana nih? Kira-kira ada rencana nggak atau udah ada planning untuk bisa menjadi mahasiswa yang memang berprestasi? Itu bukan sebagai mahasiswa aja, tapi sebagai seorang individu dari seorang Jasmine untuk bisa go international. Kalau go international berharap besar sih. Bisa kan setelah tamat dari USU kan udah berkarir ya. Aku berharap bisa berkarir yang go internasional dan juga melanjutkan studi pastinya ke luar negeri kalau bisa. Oh bisa gitu. ya, dan kita aminkan pastinya. Amin. Ya, amin. Oke Jasmine, selain dari kegiatan-kegiatan ataupun prestasinya Jasmine nih pemirsa dan teman-teman semuanya yang tadi kita udah bacain, tadi ada olimpiade ya, dapat gold juga gitu, terus ada pengembangan proyek dari Ulas Heritage dan juga malungun.id gitu, terus juga ada mahasiswa berprestasi. Nah yang paling menarik lagi ternyata kamu juga MC ya. Iya. Iya, jadi Iya. juga masih aktif atau seperti apa nih kalau MC-nya sendiri? Kalau MC sebenarnya banyakan acara internal dari kampus kayak di prodi. Jadi kemarin tuh mulainya dari hal yang kecil sih, acara kecil, acara cuma teman-teman stambu gitu, kayak duduk ramah gitu, temu ramah. Terus berlanjut makin naik, makin sering dipanggil kan, karena kan orang udah tahu MC gitu. Kemarin sempat MC kegiatan namanya HIMTI GTS ya. Jadi Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Goes to School. Kemarin kami ngundang itu gestarnya Jehian sama Leonardo Edwin. Oke. Nah jadi kemarin tuh aku sama temanku satu lagi kan kami pasangan itu diberi kesempatan untuk jadi MC di acara itu. Dan itu kayak big step sih bagi aku. Karena kayak di titik yang dampingan foto bersama-sama Jehian sama Leonardo Edwin, terus kayak dibilang good job. Wow. Dan itu kayak langsung merinding satu badan gitu, langsung senyum. Langsung, Iya kayak ya. sama langsung di kayak di apa Jehian dibilang kan good job ya gitu, langsung kayak keren kali gitu. Jadi banyak sih kegiatan di fakultas itu manggil aku jadi MC, tapi kebanyakan kegiatan yang aku MC belakangan ini karena kan dari generasi sama adik-adik yang bawah itu kegiatan internasional karena alhamdulillah aku bisa bahasa Inggris dan kegiatan MC internasional kayak International Summer Course atau International Seminar, FGD Focus Group Discussion-nya internasional itu aku yang jadi MC dan kadang aku juga jadi translatornya gitu. Oke, tapi ada keinginan gak sih untuk merambah ke dunia komunikasi ataupun MC gitu? Kalau dunia MC kayaknya belum. Belum ya? Ya belum karena masih pengalamannya masih sebatas di kampus ya. gitu ya, di prodi. Mungkin kedepannya kemarin ada yang bilang juga cobalah dilatih aja, tapi kayaknya masih mau fokus ke yang lain gitu, itu sih. Oke, tapi kita aminkan supaya Jasmine pokoknya apapun yang pengen dicapai pastinya tercapai ya. Amin. Oke, Jasmine, sebelum kita mengakhiri ya, aku juga pengen tahu nih terkait dengan menurut kamu seperti apa sih peran dari mahasiswa ini agar bisa balancing ataupun bisa mendapatkan ya balancing di mana inovasi dan juga budaya, karena ini tadi itu menarik banget ya terkait dengan Ulas Heritage Museum dan juga malungun.id yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal. Ini harus di-note karena memang ini kalau nggak kita generasi muda yang melestarikan siapa lagi gitu kan. Gimana nih peran mahasiswa, seberapa besar nih menurut kamu sendiri? Nah kami sendiri kan dari teknik industri itu ada belajar tentang manusia. Tentang faktor human factor engineering. Nah, jadi benar sebenarnya kita harus memperhatikan adanya
manusia di teknologi itu. Apalagi kan kita lagi shifting antara revolusi industri 4.0 ke 5.0. Di mana 4.0 ini kan kita banyak kayak menggunakan AI, teknologi, sedangkan 5.0 ini sekarang kita udah memperhatikan peran manusia. Kita nggak boleh kita boleh menggunakan teknologi, tapi jangan lupakan bahwasannya manusia ini masih ada di dunia gitu. Dan pelan-pelan kita merasa bahwasannya kita harus menggabungkan kegiatan kita dengan penggunaan teknologi dengan budaya kita gitu juga. Misalnya teknologi yang kita pakai ini kita nggak boleh menduakan kita sebagai manusia itu moralnya gimana, kebudayaan kita itu gimana. Itu sih gimana kita memanfaatkan teknologi itu dengan moral yang tepat juga sih. Karena kan kita di Indonesia ini kan budaya bukan cuma budaya kita yang banyak, budaya tentang ulos atau apa, tapi budaya bermoral juga itu masih kuat di Indonesia. Dan pastinya kita harus tahu batasan, jangan sampai teknologi itu berbahaya untuk kita. Iya, itu sih. Oke. Dan untuk visi misi ke depan untuk proyek kamu sendiri seperti apa nih kira-kira? Apakah sudah ada planningan yang lebih besar lagi nih supaya bisa lebih berkembang pastinya? Pengennya sih ngembangin usaha, pastinya itu ngembangin usaha karena melalui usaha aku juga bisa naikkan ulos ke nasional, internasional, dan juga pastinya nge-branding diri juga karena kan branding diri ini sekarang penting juga kan. Betul. Apalagi di sosial media, di LinkedIn, dimanapun untuk berkarir lagi lebih baik gitu. Oke, pastinya ya. Dan Jasmine, kira-kira nih untuk visi tadi kita sudah bahas terkait dengan bagaimana untuk pengembangan dari proyeknya kamu sendiri, pengen gak sih ngelibatin banyak SDM unggul di Sumatera Utara sendiri nih? Iya benar, aku pengen, ini kan usahaku sendiri masih yang sebatas sendiri kan kayak tadi kita bahasan kan. Daripada hektis sendiri kan ya. Jadi pengen juga sih kayak sulam pita ini kan belum banyak ya orang pandai yang bisa nyulam pita. Jadi pengen, kemarin tuh juga ada saran dari salah satu praktisi pas kami pembinaan lombanya, bahwasanya untuk melibatkan teman-teman mahasiswa juga untuk di usaha. Jadi teman-teman yang ngekos itu bisa ada pemasukan tambahan gitu. Itu lagi nyusun project untuk bikin kit sulam pita. Jadi kan orang kan sering FOMO ya, kayak betul. Kemarin painting by numbers ya, ini mungkin kayak sulam sendiri di rumah, bikin tote bag sendiri di rumah. Jadi lagi nyusun itu, mana tahu kedepannya kan ada yang memang pengen fokus untuk sulam pita, itu bisa join ke kami. Pastinya kan makin besar dong usahanya juga, dan tentunya ini lagi makin upgrade tentang penggunaan ulos. Biasanya ulos itu cuma dibeli dari kenalan-kenalan. Nah ini udah makin ulos yang kami pakai itu makin yang bernilai lah, makin besar nilainya gitu. Itu sih. Jadi berharapnya kedepannya bisa mengembangkan ini lebih luas lagi, melibatkan orang lebih banyak lagi gitu. Pastinya harus ya. Iya. Kan sayang banget balik lagi ya, kalau nggak kita ya nggak ada lagi yang melestariin kearifan lokal yang memang ada di Sumatera Utara yang kaya banget ini ya. Jasmine ya. Oke, nah Jasmine, sebelum kita nutup pembicaraan ataupun podcast kita kali ini, pastinya ya banyak tips and trick, apalagi tadi kan kita bahas banyak banget nih, mulai dari yang tadi ada mahasiswa berprestasi, terus juga pengembangan project-project seperti Ulos Heritage Museum dan lain-lain gitu, dan juga ada di Olimpiade. Tips and trick dong, gimana sih supaya bisa jadi mahasiswa berprestasi dengan segudang aksi? Gimana nih Jasmine? Kalau dari aku mungkin jangan pernah takut. Nah, itu yang paling penting. Itu karena kita kayak aku aja ragu. Nanti kadang nanya ke mama, memang mama sih, orang tua sih yang paling mama papa kayak kan manggil diri sendiri Mian ya gitu kan. Mian takut lah mau gini. Kalau mama papa bilang jangan pernah takut, dan itu sih aku bilang ke orang lain, jangan pernah takut untuk melangkah, karena kehidupan sebagai mahasiswa itu cuma sekali, sebagai mahasiswa yang sekarang ya, di umur sekarang itu cuma sekali, kehidupan kita juga cuma sekali di dunia. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah, karena apa yang kita buat pastinya menjadi nilai baik untuk kita, menjadi experience untuk kita gitu. Oke, nah tapi juga aku pengen
closing statement ya, karena kita sudah nggak terasa banget ya. Tadi kita udah ngobrol asik banget, ngulik gimana prestasi-prestasi, ngulik juga kegiatan dari Jasmine sendiri nih, teman-teman semuanya. Dan tentunya ada nggak sih pesan-pesan ataupun yang mau disampaikan lah ya untuk para pendengar podcast kita supaya bisa, khususnya teman-teman Gen Z ini ya, karena Gen Z ini ya sorry banget ya, pasti banyak banget orang lain yang underestimate. Ada buktinya Gen Z yang luar biasa ya, memotivasi dengan aksi-aksinya yang keren-keren ya. Ternyata ada loh Gen Z yang seperti ini. Aku pengen dong untuk Jasmine, gimana caranya untuk mengencourage, ngasih pesan kepada teman-teman semuanya, khususnya Gen Z ini, supaya bisa termotivasi untuk menjadi seseorang yang punya inspirasi. Silakan Jasmine. Jadi teman-teman, jangan pernah takut dan jangan pernah dengerin apa kata omongan orang yang gak baik tentang kita. Kita tetap fokus pada diri kita sendiri karena hidup itu cuma satu kali. Nah, dan juga bagaimana kita upgrade diri kita sendiri melalui sosial media, semuanya ini adalah waktunya yang tepat untuk kita semua menjadi lebih baik gitu. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong buat Jasmine. Thank you banget ya Jasmine udah mau sharing-sharing bareng kita, mengedukasi teman-teman semuanya, dan semoga project-project yang tadi ini bisa dikembangkan lebih luas lagi ya di tingkat internasional. Pastinya kita tunggu kabar baiknya Jasmine, dan tetap berprestasi, tetap semangat, dan juga semangat kuliahnya ya, karena masuk semester akhir, ini pasti banyak banget hal-hal yang menjadi batu-batu kerikil ya dalam perjalanan untuk menuju lulus nantinya pastinya. Tapi tetap semangat, jangan nangis lagi ya sayang. Terima kasih banyak Jasmine, makasih banyak, sukses terus, dan juga terima kasih kepada semua teman-teman ya. Jangan lupa untuk saksikan episode-episode lainnya yang pasti yang menarik, yang nantinya bakalan kita hadirkan di sini. Oke, aku Zizi dan saya Jasmine. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua.